Bab 5 kebenaran terungkap. Tanpa diduga, setelah jarum perak ketika dimasukkan, mulut anak kecil itu langsung berbusa, seluruh tubuhnya menejan, dan wajahnya menjadi sepucat kematian. Pada saat yang sama, peralatan pemantauan di samping tempat tidur mengeluarkan bunyi bip yang keras, tekanan darah turun, dan detak jantung melambat dengan cepat, terlihat jelas bahwa dia berada dalam kondisi kritis hidup dan mati. Melihat pemandangan di depannya, Xie Haitao tercengang, dia tidak lagi memiliki keberanian untuk menusuk jarum perak keempat di tangannya. Dong Tianda berkata dengan marah, "Apa yang terjadi? Tahukah kamu cara mengobati penyakit? Mengapa kamu memperlakukan anakku seperti ini?" Zhou Yonglian juga berkata dengan gugup, "Dokter Xie, apa yang terjadi? Apakah ini sama ketika Anda menyembuhkan kasusnya sekarang?" "Direktur, saya." Xie Haitao berkeringat dingin dan terlalu ingin berbicara. Dia juga bingung dan tidak tahu apa yang sedang terjadi. Ia baru ingat dengan jelas bahwa begitulah cara Ye Bufan memperlakukan anak kecil itu. Kau tidak hanya tidak berhasil di tangannya sendiri, tapi justru memperburuk kondisinya. Melihat kondisi putranya yang semakin kritis, Dong Tianda meraung, "Berhenti bicara yang tidak masuk akal dan segera obati anakku." "Iya, kenapa kamu masih merengek? Cepat cari cara untuk menyelamatkan orang." Ma Haidong juga sangat cemas, jika Xie Haitao benar-benar mengeksekusi putra Dong Tianda, saya khawatir dia, dekan, juga akan dieksekusi. Xie Haitao tidak punya pilihan selain mencabut ketiga jarum perak yang dimasukkan, tetapi kondisi anak kecil itu masih belum membaik. Dong Tianda melompat dengan cemas, "Xie, aku hanya punya anak laki-laki seperti ini. Jika dia benar-benar ingin melakukan sesuatu yang salah, aku akan segera membunuhmu." Zhou Yonglian berkata dengan marah, "Xie Haitao, bukankah kamu baru saja menyembuhkan pasien? Mengapa kamu tidak bisa melakukannya sekarang?" Seluruh tubuh Xie Haitao basah oleh keringat dingin, dia ragu-ragu untuk waktu yang lama, tetapi bahkan tidak bisa mengucapkan satu kalimat pun secara lengkap. Ma Haidong merasa ada yang tidak beres, dan berkata kepada Zhang Xiaoman di sebelahnya, "Katakan padaku, apa yang terjadi?" Zhang Xiaoman ragu-ragu sejenak, dan akhirnya berkata, "Orang yang menyembuhkan anak itu sama sekali bukan dokter Xie, tetapi anggota keluarga pasien bernama Ye Bufan di luar." Melihat masalahnya telah terungkap sepenuhnya, kaki Xie Haitao melemah dan dia terjatuh ke tanah. Setelah mengetahui kebenarannya, Dong Tianda segera bergegas keluar dari ruang gawat darurat. Sekarang tidak peduli siapa itu, selama dia bisa menyelamatkan putranya. Itu dia. Bergegas menuju Ye Bufan, dia berkata dengan mendesak, "Anak muda, tolong selamatkan anakku, apapun kondisinya." Bisa, Ye Bufan tidak terkejut dengan hasil ini, dan situasi anak kecil itu sangat mendesak dan tidak ada penundaan lebih lanjut. Dia meminta Wu Yanglan untuk kembali dan istirahat dulu, lalu mengikuti Dong Tianda ke ruang gawat darurat. Setelah memasuki pintu, dia melirik ke arah Xie Haitao yang terbaring lemas di tanah. Dia mendatangi tempat tidur anak kecil itu, mengeluarkan jarum perak dan memulai perawatan akupuntur. Awalnya, peralatan pemantauan di samping tempat tidur terus mengeluarkan suara alarmnya menusuk, tetapi saat jarum perak menembus satu persatu, peralatan tersebut berhenti berbunyi bip. Pada saat yang sama, anak laki-laki itu tidak lagi menejan dan mulutnya berbusa, wajahnya perlahan kembali memerah, dan napasnya menjadi tenang. Kali kedua dia menangani kasus semacam ini, Ye Bufan sudah familiar dengannya. Dia dengan cepat menusuk ujung jari anak kecil itu dan memeras 2 tetes darah beracun. Ketika dia mengambil kembali jarum peraknya, data berbagai instrumen pemantauan di samping tempat tidur kembali normal. Anak kecil itu membuka matanya dan duduk dari tempat tidur. "Dokter yang ajaib, dokter yang ajaib." Dong Tianda meraih tangan Ye Bufan dan berkata, "Dokter kecil yang ajaib, kami adalah generasi ketiga dari keluarga Dong. Jika Anda menyelamatkan putra saya, Anda akan menyelamatkan seluruh keluarga Dong kami. Hal yang paling diperlukan dalam keluarga Dong kami adalah restoran. Adikku baru saja membangun restoran besar yang baru, jadi dia memberikannya sebagai biaya pengobatan kepada adiknya. Aku akan menjalani prosedur pemindahan untukmu ketika aku kembali." Meskipun sebelumnya Ye Bufan hanyalah seorang anak miskin, dia memperoleh warisan pengobatan kuno dan tidak terkejut dengan penampilan Dong Tianda. Lagi pula, berapapun uang yang dimilikinya, tidak bisa dibandingkan dengan kehidupan manusia. Sekolah kedokteran kuno merawat orang, dan seseorang pernah mengirim kota sebagai biaya pengobatan. Melihat bahwa mereka telah mendapatkan sebuah restoran segera setelah mereka pindah, Zhou Yonglian dan Ma Haidong sama-sama tampak iri di mata mereka. Dong Tianda adalah pengusaha yang sangat cerdik, dan dia tidak melakukan ini secara impulsif. Bisa berteman dengan dokter ajaib sama dengan memiliki kehidupan ekstra di saat kritis. Lagi pula berapapun uang yang Anda punya, Anda harus punya kehidupan untuk menikmatinya. Menurutnya, mengeluarkan sejumlah uang saja tidak cukup untuk berteman dengan ahli seperti Ye Bufan, jadi dia membuat masalah besar ini. Sekarang melihat ekspresi acuh tak acuh Ye Bufan, dia semakin yakin dengan pikiran batinnya. Dia meninggalkan nomor telepon Ye Bufan, lalu mengeluarkan kartu nama dan berkata, "Adik, jika kamu membutuhkan sesuatu di masa depan, telepon saja aku." Dong Tianda berulang kali mengucapkan terima kasih dan pergi bersama anak-anaknya, diikuti oleh pasien lain satu demi satu bersama anak-anaknya. Sesampainya di rumah sakit Jiangnan, mereka satu persatu dirawat oleh Ye Bufan.
Melihat anak terakhir yang sakit telah dirawat, Zhou Yongliang menghela nafas lega. Kejadian ini berdampak besar pada seluruh kota Jianan, dan para pejabat tinggi kota pun menaruh perhatian. Sekarang rumah sakit Jianan telah berhasil merawat semua anak yang terinfeksi, yang dianggap cukup memberinya muka. Xiao Ye, kamu telah banyak membantuku kali ini. Jika kamu membutuhkan bantuanku, tanyakan saja. Ye Bufan menyingkirkan jarum perak itu, menatap Xie Haitao di sebelahnya dan berkata, Direktur Zhou, saya benar-benar membutuhkan bantuan Anda dalam sesuatu. Zhou Yongliang berkata, jika ada yang ingin kamu katakan, katakan saja padaku. Seolah merasakan apa yang hendak dikatakan Ye Bufan, Xie Haitao menatapnya dengan ekspresi memohon di wajahnya. Tetapi Ye Bufan bahkan tidak melihatnya, dia mengeluarkan rincian tuntutan dan berkata, Direktur Zhou, Direktur Ma, ini adalah rincian tuntutan yang baru saja diberikan dokter. Xie kepada ibu saya dirawat di rumah sakit tadi malam dan menghabiskan 39.800 yuan dalam waktu kurang dari 24 jam. Jelas itu pendarahan otak yang parah, tapi obatnya termasuk obat antitrombotik dan obat untuk mengobati penyakit jantung, tapi tidak ada afrodisiak. Ada juga infus, berat total botol gantung ini minimal 25 kg, kalaupun disuntik ke sapi mungkin tidak sanggup menanggungnya kan. Hingga saat ini, saya masih berutang biaya pengobatan kepada rumah sakit lebih dari 30.000 yuan, apa yang harus Anda lakukan? Zhou Yongliang dan Ma Haidong keduanya berasal dari sistem medis, dan mereka dapat melihat sekilas rincian tuduhan yang mencurigakan. Brengsek, betapa bagusnya yang kamu lakukan. Ma Haidong mengambil tanda terima tagihan dan melemparkannya dengan keras ke wajah Xie Haitao. Baru saja, kamu menipu dan mengklaim penghargaan dari adik kecil Ye, dan sekarang kamu telah membuat begitu banyak hal yang berantakan. Orang seperti Anda sama sekali tidak memenuhi syarat menjadi dokter, mulai sekarang Anda dipecat. Xie Haitao benar-benar tercengang saat ini, dan berkata dengan ekspresi memohon di wajahnya, Din, tolong beri saya kesempatan lagi. Saya tidak akan pernah berani melakukannya lagi di masa depan. Ye Bufan berkata, Din Ma, perilaku membawa narkoba secara diam-diam dan memungut biaya sewenang-wenang ini sepertinya melanggar hukum, bukan? Menurut saya lebih tepat menyerahkannya kepada polisi. Dan seharusnya lebih dari kali ini saja. Pasti ada banyak kejadian lain sebelumnya, dan kita perlu mencari tahu semuanya. Zhou Yongliang berkata, Saudara Ye benar. Orang-orang seperti ini adalah cacing di bidang medis. Reputasi dokter telah dirusak oleh mereka. Kita harus menyelesaikannya dan menyerahkannya kepada polisi. Bab 6 Mengapa aku harus mengasihanimu? Tidak, sama sekali tidak. Saya punya anak yang lebih tua dan anak yang lebih kecil di rumah. Jika saya dikirim ke kantor polisi, semuanya akan benar-benar berakhir. Xie Haitao benar-benar panik, berlutut sambil menjatuhkan diri, dan memohon, Direktur Zhou, Dekan Ma, adik Ye, mohon ampunilah saya. Zhou Yongliang dan Ma Haidong memandang Ye Bufan bersama-sama, jelas memintanya untuk membuat keputusan. Menghadapi Xie Haitao yang menangis dengan ingus dan air mata, Ye Bufan tidak memiliki belas kasihan di matanya. Dia merasa marah ketika dia berpikir bahwa dia akan mempertaruhkan nyawanya untuk membayar biaya pengobatan ibunya. Kamu bilang kamu memintaku untuk mengasihani kamu, pernahkah kamu mengasihani pasien yang tidak berdaya dan keluarganya? Tahukah Anda bagaimana mereka mendapatkan uangnya? Itu semua adalah uang hasil jeripaya dari penjualan rumah dan tanah, uang yang digunakan untuk menyelamatkan nyawa kerabat. Pada akhirnya, Anda dengan santai menulis perintah dan merampoknya. Apakah ini 10 kali lebih keji daripada perampok? Kenapa aku harus kasihan padamu? Xie Haitao tidak bisa berkata-kata dan terjatuh ke tanah seperti lumpur. Melihat sikap Ye Bufan, Zhou Yongliang berkata dengan dingin, pergi ke Biro Keamanan Publik dan menyerah. Mungkin kamu akan diberi keringanan hukuman. Ma Haidong melambaikan tangannya, memanggil 2 penjaga keamanan untuk menyeretnya keluar, dan kemudian berkata dengan ekspresi meminta maaf, Saudara Ye, maafkan saya tidak menyangka akan ada nenek seperti itu di rumah sakit kami. Untuk menyatakan permintaan maaf, semua biaya pengobatan ibumu dibebaskan. Pada saat yang sama, rumah sakit akan menyediakan 30.000 yuan lagi sebagai ucapan terima kasih atas bantuanmu kali ini. Ye Bufan mengangguk, sikap penanganan pihak rumah sakit sangat tulus, jadi dia tidak berkata apa-apa lagi. Zhou Yongliang berkata, Saudara Ye, di mana Anda bekerja? Mengapa Anda memiliki keterampilan medis yang luar biasa? Ye Bufan berkata, saya belum lulus, saya berada di tahun ketiga di Universitas Kedokteran Jianan, dan saya belajar pengobatan Tiongkok dari master saya. Zhou Yongliang bertanya, ahli pengobatan tradisional Tiongkok nasional manakah yang merupakan guru Anda? Ye Bufan berkata, nama majikanku adalah Ye Xiaoyao. Dia adalah seorang pertapa ahli. Tidak banyak orang yang tahu namanya. Oh, Zhou Yongliang tidak berkata apa-apa. Dia belum pernah mendengar tentang dokter terkenal bernama Ye Xiaoyao di bidang kesehatan selama bertahun-tahun. Ma Haidong berkata, Saudara Ye, apakah Anda tertarik menjadi dokter di rumah sakit kami? Selama Anda bersedia datang, saya akan segera menjadikan Anda dokter kepala untuk mengambil alih posisi Xie Haitao. Rumah sakit Jianan adalah salah satu rumah sakit terbaik di kota Jianan. Mustahil bagi lulusan Universitas Kedokteran biasa untuk mendapatkan pekerjaan di sini. Mereka segera mengirimkan dokter kepala, yang menunjukkan betapa mereka menghargai keterampilan medis Ye Bufan.
Zhou Yonglian tersenyum dan berkata, Dinma, Anda benar-benar haus akan bakat. Ma Haidong berkata, saudara Ye memiliki keterampilan medis yang hebat. Saya merasa dirugikan olehnya sebagai dokter kepala, tetapi saya hanya memiliki otoritas yang begitu besar. Di mata mereka berdua, pemuda di depan mereka pasti akan menyetujui perlakuan yang begitu murah hati. Tetapi yang mengejutkan mereka, Ye Bufan menggelengkan kepalanya dan berkata, Dinma, saya menghargai kebaikan Anda. Tetapi rumah sakit Anda adalah rumah sakit barat, dan saya mempelajari pengobatan tradisional Tiongkok, sangat tidak pantas untuk datang ke rumah sakit Anda. Ma Haidong berkata, tidak masalah. Selama saudara Ye bersedia datang, saya dapat mendirikan klinik pengobatan Tiongkok terpisah untuk Anda. Dia sangat menyukai keterampilan medis Ye Bufan, dengan tingkah Shenzhen seperti itu, rumah sakit akan mampu mengatasi penyakit yang sulit dan rumit seperti saat ini di masa depan. Ye Bufan menggelengkan kepalanya lagi, Dinma, saya memang tidak cocok bekerja di sini. Yang ingin dia lakukan adalah mempromosikan pengobatan tradisional Tiongkok. Rumah sakit tersebut terlalu banyak peraturannya dan tidak cocok untuk pengembangan pribadi. Sebaliknya, dia lebih memilih membuka klinik pengobatan tradisional Tiongkok sendiri. Kekecewaan mendalam melintas di mata Ma Haidong. Baiklah, adik, jika kamu berubah pikiran kapan saja, aku akan menunggu di sini kapan saja. Dia kemudian menelepon direktur kantor rumah sakit dan membebaskan semua biaya pengobatan Hu Yanglan, dan juga mengambil 30.000 yuan lagi sebagai biaya terima kasih. Ye Bufan mengumpulkan uang dan meninggalkan rumah sakit Jiangnan. Saat itu sudah lewat jam 9 malam, pertama-tama dia menelepon Hu Yanglan untuk melaporkan bahwa dia aman, dan kemudian menelepon nomor telepon pacarnya Zhu Linlin. Perintah elektronik datang dari telepon, maaf, telepon yang Anda panggil telah dimatikan. Ye Bufan menghela nafas. Zhu Linlin menghilang sejak liburan. Dia tidak dapat melihat siapapun dan tidak dapat menghubungi telepon. Dia tidak tahu apa yang terjadi. Meski sekarang liburan musim panas, toko roti kecil yang disuai ibunya hanya berukuran belasan meter persegi, sehingga sangat merepotkan untuk kembali. Ia tinggal di sekolah akhir-akhir ini. Kembali ke asrama, dia satu-satunya yang tinggal di sini, semua orang sudah pulang. Setelah mandi sebentar, dia duduk bersila di tempat tidur dan mulai mempraktikkan sutra hati kekacauan yang diturunkan oleh sekolah kedokteran kuno. Menurut catatan medis kuno, sutra hati chaos diturunkan oleh Senong, pencetus pengobatan, merupakan metode budidaya yang sangat unggul dan lebih cocok untuk menyembuhkan penyakit dan menyelamatkan manusia. Setelah dia mulai berlatih, dia merasakan seberkas kihanat muncul dari dantiannya dan menjalar ke seluruh tubuhnya sesuai dengan jalur sutra hati. Seiring berjalannya waktu, pancaran energi sejati ini menjadi semakin banyak. Lebih kuat dan lebih nyaman secara fisik. Keesokan paginya, matahari merah menyala perlahan terbit dari timur. Ye Bufan perlahan membuka matanya, kilatan cahaya bersinar di matanya. Pada saat ini, hatinya penuh dengan kegembiraan. Setelah latihan malam, sutra hati kekacauan telah mencapai tahap pemurnian ki tingkat ke-9, dan hanya selangkah lagi dari pembangunan fondasi. Yang paling mengejutkannya adalah setelah mencapai tingkat ke-9, dia memperoleh kesadaran spiritual. Bahkan jika dia menutup matanya, dia dapat melihat sesuatu dalam radius 2 meter. Selain itu, kesadaran spiritualnya memiliki fungsi tembus pandang. Tidak hanya tembok tidak dapat menghalangi pandangannya, ia juga dapat melihat menembus tubuh manusia. Pada saat ini meridian, tulang, dan aliran darahnya semuanya dapat terlihat dengan jelas. Dia tahu bahwa alasan mengapa budidayanya berkembang begitu cepat sepenuhnya karena energi spiritual yang diubar dari liontin batu giok kuno. Tetapi sekarang karena energi spiritual di bumi kurang, akan sulit untuk memperbaikinya di masa depan. Untungnya, saya telah memperoleh warisan pengobatan kuno dan dapat membantu diri saya sendiri meningkatkan kultivasi saya dengan menyempurnakan ramuan. Ye Bufan bangun dari tempat tidur, mandi sebentar, sarapan, dan meninggalkan gerbang sekolah dalam keadaan segar, siap mencari apotek untuk membeli bahan obat untuk menyempurnakan pil pembangun yayasan. Tak jauh dari Jiangnan Medical University terdapat gedung perkantoran setinggi 20 lantai yang didekorasi dengan mewah tanpa kehilangan kemegahannya. Inilah markas besar Kin Group. Kin Group adalah perusahaan terkenal di kota Jiangnan dengan kekuatan yang kuat. Ada sebuah alun-alun kecil beberapa ratus meter persegi di depan gedung perkantoran. Ketika Ye Bufan lewat, banyak orang berkumpul di alun-alun dan sedang menonton sesuatu. Dia meliriknya dan melihat sebuah Porsche 911 merah diparkir di tengah alun-alun. Di depan Porsche itu ada pola 999 mawar dari hati ke hati. Seorang pria muda berusia 20-an berdiri di depan mobil dengan setelan jas dan dasi kulit. Rambutnya ditata rapi, dan dia memegang segenggam penyihir biru di tangannya. Dia sepertinya menunggu untuk menyatakan cintanya kepada seseorang. Pemuda itu tampak agak tampan, tetapi Ye Bufan dapat melihat sekilas bahwa pria ini pucat, kurang energi, tipikal pemanjaan berlebihan, dan tubuhnya telah terkuras habis oleh alkohol dan seks. Saat ini, sebuah benda harum dan lembut menghantamku. Ye Bufan dengan cepat menoleh dan melihat seorang wanita mengenakan pakaian profesional. Perhatiannya sepertinya tertuju pada pemuda di alun-alun, dan keduanya bertabrakan. Untungnya, kecepatan kedua orang itu tidak cepat, dan wanita itu mundur 2 langkah dan menstabilkan tubuhnya. Maaf. Keduanya tahu bahwa mereka tidak memperhatikan jalan dan berbarengan meminta maaf. Lalu mereka semua berseru, kenapa kamu?